Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih dikasih kesehatan badan, kesehatan kita, sehingga kita bisa melakukan acara pembelajaran hari ini pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kala baiknya anak-anak sekalian silakan membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Yang tidak hadir jawab kenapa tidak hadir, dan jika ada surat silakan sampaikan di depan. Mawarni, Hadir Bu. Julita Wadi, Bu. Winda Rombi. Sakit Bu. Oh sakit, ada suratnya? Ada dari Zab. Saya taruh di situ Bu. Oh iya, makasih ya. Nah, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Siap dong. Coba perhatikan ya, materi yang positif. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kalian amati? Ada bumi. Ada bumi Bu, ada kehidupan. Iya, betul. Jadi, sekarang kita mempelajari yaitu tentang bumi, atau dikatakan sebagai planet kehidupan. Kenapa bisa dikatakan planet kehidupan? Karena ada kehidupan di dalamnya Bu. Ya Bu. Iya. Nah, manfaat tahu sih gimana sih manfaat setelah kita mempelajari materi ini? Yang pertama itu kan kita setelah mempelajari ini kita bisa mengetahui bagaimana proses pembentukan bumi, proses perkembangan bumi, dan kenapa bisa terjadinya siang dan malam. Dah. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, seperti pada PPT yang pertama, yaitu pada 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kenapa dikatakan sebagai ruang kehidupan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa tidak ada planet bumi yang lain di permukaan ini, di tata surya ini, yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggalnya makhluk hidup. Nah, selanjutnya indikator yang akan kita pelajari ini ada di sana ada proses pembentukan bumi, dan ada proses perkembangan bumi, ada cara kita membedakan rotasi dan evolusi bumi. Nah, seperti salah satunya itu terjadinya siang dan malam. Nah, kan? Habis itu untuk mengikuti pembelajaran lebih lanjut, ada kala baiknya kita menyemati langkah-langkah atau peta konsep dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, menjelaskan proses perkembangan bumi, membedakan rotasi dan revolusi bumi. Nah, apakah masih semangat nih kita membahas tentang materi tentang bumi? Semangat Bu. Betul. Ya. Iya, terima kasih. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di dalam PowerPoint ini kita akan mempelajari indikator yang dua tadi. Apa-apa saja mewarni? Dari proses perkembangan bumi dan perbedaan rotasi sama revolusinya. Terima kasih ya. Kenapa sih planet kita ini dikatakan sebagai planet warna biru? Karena banyak lautan. Iya, betul. Makanya dari banyaknya lautan itu merupakan kekhususan dari bumi kita sendiri. Makanya kita dengan kekhususan itu kita harus bisa selalu mengungkapkan proses pembentukan bumi, ada perkembangannya. Nah, dan juga bisa memilah atau menginformasikan kenapa sih terjadinya siang dan malam itu. Nah, salah satunya itu kan sebab dari rotasi bumi. Nah, simak baik-baik ya, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan bumi di perkembangan kehidupan di bumi. Nah, menurut para ahli, sejarah perkembangan bumi dibedakan menjadi 4 zaman. Zaman apa saja?
zaman Arkeikum, zaman Paleozoikum, dan zaman Mesozoikum, dan serta zaman Neozoikum. Hal ini berdasarkan pada skala waktu geologi. Bagaimana penjelasannya mengenai 4 zaman tersebut? Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Nah, zaman Arkeikum ini adalah zaman yang tertua yang memiliki ciri-ciri yaitu belum adanya kehidupan, bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. Nah, habis itu berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini adalah zaman di mana keadaan bumi masih belum stabil, iklimnya itu masih berubah-ubah dan curah hujannya itu sangat besar. Ciri-cirinya apa? Sudah mulai terdapat kehidupan. Pada zaman inilah yang sudah ada kehidupan, berupa sudah adanya mikroorganisme, keadaan bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah, curah hujan yang sangat besar, berlangsung sekitar 340 juta tahun. Nah, zaman ini sendiri dibagi-bagi menjadi 6 periode yang berturut-turut dari paling tua, Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Pren. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu adalah zaman Mesozoikum. Adalah zaman yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu sudah berkembangnya reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Nah, ciri-ciri zaman ini yang pertama itu terdapat banyak hewan reptil seperti dinosaurus. Kedua, iklim bumi mulai hangat. Nah, merupakan dasar dari kehidupan modern, berlangsung sekitar 150 juta tahun. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, yang keempat itu zaman Mesozoikum, di mana zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lainnya. Seperti apa? Seperti binatang yang menyusui, sejenis kera dan monyet. Ciri-ciri zaman Mesozoikum ini merupakan puncak dari hewan mamalia. Nah, hewan reptil besar telah punah pada zaman ini. Iklim bumi sudah mulai stabil di zaman Mesozoikum ini. Kalau yang tadi ada yang masih iklimnya berubah-ubah, ada yang masih panas seperti bola gas, kan? Nah, di zaman ini sudah adanya iklim bumi yang sudah mulai stabil gitu. Terbagi menjadi 2 zaman lagi. Nah, zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier itu apa? Zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya beragam binatang menyusui seperti mamalia termasuk primata seperti kerang. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap di zaman ini. Zaman tersier ini menjadi zaman terbagi lagi menjadi zaman Eosen, Meson, Oligocene, Eosen, dan Pliocene. Jadi cirinya itu yang pertama berlangsung sekitar 60 juta tahun, telah muncul berbagai jenis manusia purba, terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian di dunia untuk menyesuaikan dan iklimnya sudah mulai stabil. Nah, sedangkan zaman kuarter itu adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia sudah seperti sekarang. Zaman kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Yang ciri-cirinya itu sudah terdapat manusia modern atau Homo sapiens. Nah, pada zaman inilah perkembangan inilah yang dikatakan sebagai proses perkembangan bumi. Nah, habis itu berlangsungnya sekitar 600 juta tahun yang lalu, keadaan alam masih liar pada zaman ini. Nah, sekarang bumi itu masih diselimuti oleh es dan mencaya pada akhirnya pada Pleistocene. Daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair. Manusia purba sudah punah pada zaman ini. Nah, zaman kuarter sendiri juga terbagi menjadi zaman Pleistocene dan Holocene. Nah, udah paham untuk penjelasan proses perkembangan bumi? Sudah, Bu. Nah, zaman itu terbagi berapa? Untuk prosesnya dimulai dari Zaman Mesozoikum.
Nedoikum. Dan terakhir Zaman Nedoikum itu zaman yang sudah iklimnya itu sudah stabil ya, nggak lagi panas seperti pola kita yang tadi di zaman yang pertama, yaitu zaman Artaikum. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa sih? Ada yang tahu gimana tuh rotasi dan revolusi bumi? kalau rotasi itu kan bumi yang mengelilingi. Rotasi bumi mengelilingi porosnya, sedangkan kalau revolusi adalah bumi mengelilingi matahari. Iya, betul. Oh, ini gimana? Ya Bu, begitu juga. Nah, kalian sering naik kereta atau sering naik mobil? Sering Bu. Sering. Pernah Bu. Nggak pernah? Besok-besok kita beli. Nanti bareng Mawar ya Jul. Iya, nah baik Mawar, makasih banyak ya. Jadi kan, kalau misalnya kita naik mobil, kita itu kan nggak tahu bagaimana cara mobil itu jalan, gitu kan kita nggak bisa merasakannya. Nah, begitu juga dengan rotasi bumi atau revolusi bumi, kita itu nggak bisa merasakannya, karena dia itu selalu berputar. Makanya kita tidak bisa merasakan bagaimana isi dari waktu kita duduk dalam mobil. Begitu juga kalau kita tidak bisa merasakan perputaran ketika kita hidup di bumi. Nah, tiap hari kita mengalami siang dan malam. Ketika matahari terbit dari timur dan terus hingga naik ke atas kita menyebut waktu tersebut sebagai pagi dan siang. Kemudian matahari mulai turun ke barat dan tenggelam, lalu digantikan dengan langit yang penuh bintang dan dihiasi bulan. Kita menyebut waktu tersebut sebagai sore dan malam. Tapi apa yang menyebabkan siang dan malam itu? Karena proses revolusi. Rotasi bumi mengelilingi porosnya, sedangkan kalau revolusi adalah bumi mengelilingi matahari. Iya, betul. Oh, ini gimana? Ya Bu, begitu juga. Nah, kalian sering naik kereta atau sering naik mobil? Sering Bu. Sering. Pernah Bu. Nggak pernah? Besok-besok kita beli. Nanti bareng Mawar ya Jul. Iya, nah baik Mawar, makasih banyak ya. Jadi kan, kalau misalnya kita naik mobil, kita itu kan nggak tahu bagaimana cara mobil itu jalan, gitu kan kita nggak bisa merasakannya. Nah, begitu juga dengan rotasi bumi atau revolusi bumi, kita itu nggak bisa merasakannya, karena dia itu selalu berputar. Makanya kita tidak bisa merasakan bagaimana isi dari waktu kita duduk dalam mobil. Begitu juga kalau kita tidak bisa merasakan perputaran ketika kita hidup di bumi. Nah, tiap hari kita mengalami siang dan malam. Ketika matahari terbit dari timur dan terus hingga naik ke atas kita menyebut waktu tersebut sebagai pagi dan siang. Kemudian matahari mulai turun ke barat dan tenggelam, lalu digantikan dengan langit yang penuh bintang dan dihiasi bulan. Kita menyebut waktu tersebut sebagai sore dan malam. Tapi apa yang menyebabkan siang dan malam itu? Karena proses revolusi. Yang lain? Adanya proses rotasi dan revolusi. Iya, tidak lain dan tidak bukan adalah pergerakan bumi yang dikatakan sebagai rotasi dan revolusi bumi. Nah, mari kita simak penjelasannya tersebut ya. Nah, ini yang dikatakan rotasi bumi. Ini di sebelah kutub selatan, ini sebelah kutub utara. Kenapa di sini terjadinya siang dan di sini terjadinya malam? Karena bumi itu berputar Bu. Iya. Nah, seperti pengertiannya sendiri, bahwa rotasi bumi itu adalah pergerakan bumi pada porosnya. Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa poros bumi itu berbeda pada kutub utara dan kutub selatan. Kan berbeda, agak miring kan? Setelah ketika bumi berputar, sebagian permukaan bumi akan terkena matahari, sementara sebagiannya tidak. Nah, ini kan matahari. Ketika bumi itu berputar, maka matahari akan menyinari yang sebelah sini kan? Ya, sebelah kutub utara. Habis itu yang sebelah kutub selatannya itu akan gelap. Nah, wilayah yang terpapar cahaya matahari ini akan mengalami siang, dan wilayah yang tidak
menyelaminya itu akan menyelami malam yang dihiasi dengan bintang-bintang. Nah, akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi ini, maka akan terjadi beberapa peristiwa di bumi. Yang pertama apa? Siang dan malam. Yang kedua, Perbedaan waktu. selanjutnya, Perbedaan iklim. tadi, Perubahan arah angin. iya. Jadi gerak semua terjadi pada dari beberapa peristiwa tersebut bisa terjadinya siang dan malam seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi karena perputaran bumi pada porosnya. Habis itu terjadinya perbedaan waktu di beberapa tempat di permukaan bumi, gerak semu harian bintang, perbedaan percepatan dari gravitasi di permukaan bumi, perubahan arah angin. Nah, selanjutnya apa nih? Revolusi bumi, Bu. Nah, bagaimana yang kata revolusi bumi itu? Peredaran bumi mengelilingi matahari. Iya, jadi peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, dari gambar ini, bumi itu mengelilingi matahari itu berlawanan arah jarum jam. Biasanya kalau jam itu berputar dari 12 misalnya ke 12. Ini dari 12 ke 1. Kan? Nah, jadi revolusi bumi ini adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini memerlukan waktu 365,25 hari atau setara dengan 1 tahun. Arah revolusi bumi ini berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Nah, seperti ini perputaran kan. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Nah, selanjutnya dari beberapa peristiwa yang dapat dirasakan oleh para penghuni planet ini akibat revolusi bumi adalah terjadinya apa? Gerak semesta. Iya, betul. Iya, betul. Siang dan malam. Iya, selanjutnya perubahan penampakan rasi bintang. Yang kelima yaitu penentuan kalender Masehi. Nah, hampir beda kan? Sama rotasi dan revolusi bumi. Nah, sudah bisa memahami ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kalau kalian sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok. Silakan membuat kelompok. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan mengasih kalian lembar kerja. Sesuai dengan ini kita menganalisis dinamika kehidupan. Ini adalah potensi dasarnya. Kita menjelaskan ini tadi indikatornya. Nah, di sini Ibu ingin memberikan satu pertanyaan. Yang pertama itu membedakan rotasi dan revolusi bumi itu kepada kelompok Mawarni atau kelompok apa namanya? Kelompok rotasi. Oke. Kedua kelompok revolusi Juli ya. Nah, petunjuknya seperti pada bahan ajar di sini. Buatlah kelompok. Habis itu baca secara cermat materi dari revolusi bumi, karakteristik lapisan bumi, proses perkembangan bumi ya. Ini proses. Nah, untuk pertama silakan kelompok Mawarni dan buatlah dampak revolusi dan rotasi bumi. Habis itu untuk tugas yang kedua, untuk kelompok Julitawati, amatilah gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, manakah gambar yang menunjukkan rotasi dan revolusi bumi? Tuliskan penjelasanmu di bawah ini ya. Nah, untuk tugas yang ketiga ini, kalian itu menjelaskannya sama-sama. Ini untuk kelompok rotasi dan juga berlaku untuk kelompok revolusi. Silahkan kerjakan, nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Dengan anak-anak? Bu. Ya. Silakan isi
ya sesuai dengan KPD. Aku nggak ada itu tadi. Bagaimana, sudah siap? Enggak, Bu. Baiklah. Jadi di sini kalau ada kelompok yang bisa menjawab, makanya ibu akan memberikan sekolah atau hadiah di kolom ini ya. Nggak ada ininya. Ya. Siapa yang siap kelompok rotasi atau revolusi? Rotasi. Mana nih? Kok ada duluan? Coba rotasi duluan. Baik, Bu. Nah, tugas rotasi apa tadi? Dampak-dampaknya kan? Nah, silakan. Dampak dari rotasi terjadinya siang dan malam. Silakan langsung ke depan Mawani. Jadi kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami itu tentang dampak rotasi sama revolusi. Dampak rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam. Kemudian ada perbedaan cuaca, kemudian ada kondisi dengan iklim, ada perbedaan waktu. Kemudian ada dampak dari revolusi bumi itu ada penentuan kalender Masehi. Kemudian terjadinya siang dan malam juga ya. Enggak, itu terjadi Perbedaan lama waktunya. Sekian presentasi kelompok. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok rotasi. Nah, bagi kelompok lain ada tanggapan atau bagaimana? Boleh kasih saran, tambahan, boleh juga. Kemana kelompok revolusi? Ada, Bu. Nggak ada. Baiklah. Ya. Nah, selanjutnya kelompok revolusi bumi, yaitu menjelaskan. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Dan ini dikatakan sebagai apa? Silakan maju ke depan dari kelompok revolusi bumi. Baiklah, kami dari kelompok revolusi kami akan menjelaskan yang sebuah Coba menggunakan laptop itu boleh. Nah, tunjukkan dari laptop. sebelah kanan. Nah, Sebelah kanan itu merupakan gambar dari rotasi bumi. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada posnya. ya, Kemudian yang sebelah kanan itu gambar revolusi bumi, di mana bumi mengelilingi matahari dengan waktu 365 hari atau sekitar 1 tahun. iya. Sedangkan kalau sebelah kiri 24 jam. Nah, selanjutnya untuk soal yang ke bawahnya. Nah, bagaimana proses perkembangan bumi? Nah, perkembangan bumi tadi sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama, Ya, betul sekali ya, seperti yang disimpulkan Juli tadi. Nah, dari yang sudah disimpulkannya itu, kita proses pembelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat, bukan? Karena dengan kita mempelajari tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, kita dapat mengetahui proses perkembangan bumi, kenapa terjadinya siang dan malam. Udah mengerti anak-anak? Ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah ibu kasih tadi ya. Ya. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka minggu depan sekalian kalian kumpulkan tugasnya dan kalian harus membaca tentang materi atmosfer. Kenapa? Karena setelah kita mempelajari bumi, di dalam bumi itu kan merupakan tempat tinggal makhluk hidup, tentunya memerlukan juga oksigen. Nah, jadi lapisan atmosfer itu adalah lapisan
pada minggu depan silakan kalian baca itu, nanti akan ibu tanyakan seperti yang tadi ya. Ibu. Nah sebelum pulang coba kalian baca doa dulu. Selesai. Nah, jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi